Amatir Talks. Bukan sekedar obrolan satir. Dan selamat apa saja ketika kalian menyaksikannya pada saat itu. Dan untuk kali ini kita bertamu di salah satu kantor veteran di Kota Singkawang, bertepatan di Jalan RA Kartini Sekip Lama di sebelah Lapangan Tarakan. Sebelah Lapangan Tarakan. Dan untuk hari ini ya, spesial sponsor di episode selanjutnya di spesial veteran ada kopi. Kopi Kail Emas, produk asli dari Iya. Singkawang. Produk asli dari Singkawang. Langsung di Instagram kailemas.id. Kailemas.id langsung. Ini yang mentahnya dan ini yang udah jadi di cup. Nah, biar kakek enggak ngantuk, kita beli kasih kopi. Ya. Dan sekarang ini salah satu orang yang jasanya besar sekali untuk bangsa Indonesia ini. Ini adalah pejuang veteran dengan siapa? Dengan kakek Sugiono. Iya Pak Sugiono. Dengan kakek Sugiono. Apa kabar nih, Kek? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Kek. Alhamdulillah. Sungkem dulu, Kek. Ya. Oh, yang bertamu sebelum bertamu. Pertama harus salam dulu. Ya, terima kasih atas Iya. kedatangannya. Iya, kami juga terima kasih karena Ya. udah dibolehkan main ke sini. Nah, Kek, ini kan kita juga pengen berbagi untuk anak-anak muda. Iya, iya. Boleh diceritain nanti pengalaman kakek zaman dulu. Iya. Sampai sekarang Indonesia alhamdulillah Sudah lebih nyaman merasakan. daripada Iya, zaman dulu. ya. lah. Iya. Jadi secara singkat saja ya istilahnya. Pada saat proklamasi 45 itu umur saya 3 tahun. 3 tahun. 42 kan? Lahir? Lahir 1942. 42, 3 tahun ya. Itu belum bisa apa-apa, tapi pada saat umur 6 tahun ya, saya membantu pasukan karena kakak-kakak saya yang 2 orang itu masuk di pasukan bergerilya. Itu Ya. di umur berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun sampai Waduh. 7 tahun, terus sampai umur 9 tahun itu, sampai 1949. 49. Sebentar, Kek. Di Iya. umur 6 tahun, 9 tahun nih, di mana anak kecilnya main-main. Iya, main-main itu. Kakek malah main-main dengan Jadi peluru ya. hanya bukan banyak berat. Iya. Mau antar surat ke sana Oh. gitu. Oh. Hubungi ke kampung. Iya. Di kampung itu kan ada Belanda. Iya. Bahkan rumah mbah saya itu untuk markas Belanda. Nah, Berarti kakek untuk iya, mengantar surat melewati Belanda. Iya, jadi harus menggunakan anak-anak seperti kakek ini. Enggak dicurigai. Nggak dicurigai. Iya. Orang dewasa dicurigai. Iya. Oh, berarti dicurigai. ini Intel Junior. Intel Junior. Jadi Detektif Conan. iya, jadi kakek waktu umur 7 tahun ya pura-pura ya mau ngarit kah atau Iya. pura-pura begitu. Jadi supaya tidak Tapi dicurigai. tujuannya untuk mengantar surat. Ada pengantar surat kepada orang tertentu. Nah. Waktu itu kan kakek tidak tahu Iya. apa bahasanya. Iya. Dulu berarti kakek nggak di Singkawang ya? Dulu dari Jawa. Di Jawa, di Iya, Jombang. di Jombang itu. Jombang, ya. Jadi gereja di Jawa, ya itu di Jombang lah itu. Ini kayak masa kecil ini kan namanya juga anak-anak ya pada masa Iya. itu ya. Kan zaman Belanda tuh gimana sih kayak suasananya, kayak Belanda kan diceritain kan serem gitu, senjatanya di mana-mana. Betul. Itu kakek nggak takut waktu kecil? Ya seperti gimana ya, umur begitu kakek kan nggak ngerti itu perang apa itu nggak ngerti. Iya, iya, betul. Pokoknya Pokoknya suka aja, ya? suka aja. Hanya waktu kakak saya itu yang gereja itu kan, Iya. itu loh, itu penjajah gitu aja. Oh. Itu penjajah, orangnya kayak gini nih loh, itu orangnya itu besar Oh, gitu cuman kan. kakek dari kakak-kakaknya dikasih ini loh Ya, penjajah. ini itu udah penjajah. susah. Jadi harus kita hati-hati. kita itu semua dikuasai dia ini. Buktinya ini di kampung kita itu diduduki dia nih. Rumah mbah kita itu, ya rumah itu ada Diduduki anti sama markas Belanda. dia. Oh. Makanya kakak saya itu lari jauh lah, ya, menghindar lah. Ya. Kayak sampai merinding kayak Menghindar. Bayangkan. Ya. Kayak Memang betul. Istilahnya gimana ya, namanya penjajah itu kan bukan kan dia menguasai, kita pun nggak ngerti. Iya, Tapi iya. ada juga sisi positifnya. Iya. Kalau di kampung kakek itu mereka Belanda itu bangun irigasi, bangun-bangunan itu. ada peninggalan-peninggalannya. Di kampung kakek itu ya dibuat saluran sungai. Kita pun tidak tahu apa betul. Iya. Sudah dewasa, rupanya bikinan Belanda. Ada positifnya. Ini loh tujuan mereka bangun. Iya, gitu ya. tujuan begitu. Itulah kira-kira gitu. Jadi ya. di waktu itu ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa Belanda ini baik, ada juga yang beranggapan Iya. Belanda itu jahat ya. Iya, malah ya pada waktu itu kan istilahnya masyarakat kita pada waktu itu kan sangat terbelakang kan, Iya, dijajah betul, sekian tahun, bahkan menganggap Belanda itu kan seperti gimana kan.
mau seperti kakek lah. Lahir Belanda sudah di situ kan. Belanda udah nungguin kakek lahir. Tiba-tiba ngelihat sudah ada Belanda. Nah gitu loh. Nah gitu. Tapi gini Kek, apa sih yang ada di dalam pikiran kakek ketika disuruh untuk mengantar surat atau apa? Nggak ada rasa takut atau? Iya, enggak ada rasa takut, seneng aja gitu. Seneng. Oh. Iya, seneng aja. Kadang-kadang kakek suruh ngambil apa makanan. Ya. Nah, Oh. kadang-kadang ada orang kirim bahkan kadang buah kayak apa pisang itu, Iya. mau pakai pikul aja. Tapi enggak tahu mereka, nggak tahu Iya. mau mereka di kampung sini lah kakek anulah. Oh berarti zaman dulu Belanda yang diselidiki hanya tentara-tentara Indonesia. Tentara. Kalau orang umum enggak juga. Oh. Hanya gini. Ya kalau waktu itu ada pemerintahan juga waktu itu. Oh. Ada di Belanda itu ada pemerintahan. Ya. Tapi Ada. pemerintah Indonesia belum ada waktu Iya. itu. Jadi pemerintah Indonesia kan belum ada. Iya, belum ada. Jadi Wajib- sampai di kampung kakek itu ada berapa orangnya jadi pegawai Belanda. Oh, Pemerintah Belanda. Oh. Itu kan ya kantor pos Belanda. Terus apa lagi Bang? Ada pegadaian ada. Bahasanya apa? Tapi bahasa itu nggak tahu. Orang tuh gadekan ya, gitu. Termasuk. Oh dulu masih zaman barter berarti. Iya. Masih zaman barter. Nah, gitulah pokoknya ada. Uang Indonesia belum ada ya? Belum ada. Pakai uang Belanda berarti Belanda. ya? Oh. Belanda seperti itu. Nah, Kek, ini yang waktu yang seperti kakek yang waktu masa kecilnya, ada juga teman-teman kakek yang seperti itu juga. Ada. Tapi ada yang pernah sempat ketahuan nggak, Kek? Iya. Yang ketahuan waktu masa kecilnya ditangkap itu. Oh, ada. Ada. Tapi karena itu kan masih anak-anak Iya, itu, iya. enggak juga ya, tahu juga dia waktu enggak juga dia enggak langsung enggak, enggak. Oh, berarti istilahnya nggak sama anak kecil enggak langsung. ajarnya gitu. Soalnya kalau di sekarang di sosial media seperti yang di luar negeri kita lihat kan anak kecil pun dibantai. Iya. Ya itu. Memang itu karena mungkin Belanda kan saking lamanya di tempat kita di Iya. Indonesia kan bayangkan ya istilahnya 300 tahun, 300 tahun, ya. Nah, jadi ya sudah seperti yang itu. Nah, Nah, ini Kek, terus dari kecil terus kakek remaja masuk menjadi pejuangnya tuh umur berapa? ya begini. Ya. Jadi kan kakek umur tahun 52 itu kan dah masuk sekolah lah, ya. Bisa sekolah. Dulu 50. sekolahnya apa namanya? SR. SR. Sekolah? Kakek itu sekolah SR waktu itu. Hanya kelas 3 waktu SR itu. Oh, Jadi kalau masyarakat umum kayak kita Sekolah rakyat. itu ya Sekolah rakyat, kelas ya. 3 aja dibatasi. nggak ada 1-2-nya ya? Kalau kelas enggak kelas 1 2 3 saja Oh, sampai SR-nya. 3. Jadi kalau anak-anak penjabat itu bisa sampai SMP mama gitu kan. Oh. Nah, kita hanya 1 2 3 aja. Nah, habis itu sampai merdeka ini ceritanya kan udah merdeka. Ya, istilahnya tadi kan udah merdeka. Iya. Begini loh. Kejadian pertempuran kan setelah kemerdekaan itu Iya. dilakukan ya, setelah di Kromaca terjadilah pertempuran sampai di 1949. Iya. Nah, dari umur kakek kan sudah 7 tahun tuh. 6 tahun 7 tahun lah itu yang paling Iya. sering membantu Iya. gerilyawan Iya. itu. Nah, udah 49 kan sudah aman, sudah aman lah bahasa dulu aman, alhamdulillah. Nah, ya kakek terus abang-abang kita rupanya diangkat jadi tentara. Oh, diangkat jadi Ya, dari gerilyawan diangkat jadi pertama dari BKR ini. Udah di TKR kakak saya itu. Iya. Ya, dari TKR ya. Ini ya 1945 terus. Nah, ini dah Oh berarti untuk menjadi seorang pejuang berawal dari antar surat apa segala Warga macam. sipil. ya, Berjasa. jadi ikut berjasa. Ikut berjasa. Ya, Terus ikut ngelihat sosok kakak-kakak. kakak-kakak itu. Kakak terlebih dahulu mulai. Iya, kan kakak-kakak yang udah dewasa kan. Iya. Nah, itu kakak. Karena kebetulan kan adik-beradik saya itu banyak, ada 10 orang. Laki kakaknya 5, perempuannya 5 gitu. Yang musuh pakai yang jadi pejuang bajuan 3 orang dengan kakek. Iya, 3 orang dengan kakek lah. Kakek pejuang kecil. Oh, Tadi junior. Iya. Intel junior tadi. Nah, yang asli ya kakak kita itu. Iya. Kakek berarti masa remaja kakek langsung ikut Iya, ini. ya langsung ikut terjun Iya, walaupun terjun. tidak ikut yang memegang senjata Iya, karena waktu kan remaja. tidak belum bisa masuk ke pasukan itu karena masih iya, muda. ada umurnya ya. Iya. Ada batasan. Belum cukup umur. Belum cukup, itu kan paling enggak 17 atau 18 ke atas. Tapi udah menyaksikan sudah perang. lihat seperti itu. Masa remaja kakek Kan, iya, jadi remaja kakek itu ya kecimpung dengan ada Belanda itu lah. Ada Belanda itu. Berarti masa kakek nggak kayak anak-anak zaman sekarang. Enggak kayak anak zaman cita-citaannya. Enggak bisa waktu Berarti zaman dulu
ada nggak sih kayak rasa takut dengan Belanda waktu remaja tuh kayak? Atau Kok takutnya gini udah ya? hilang ya? Tapi kok ketika kakek kok rasanya kok nggak takut gitu Pak, Belanda tuh kok takut. Oh. Karena pikiran kita gini rupanya, karena itu tadi Belanda kan nganggep bahwa dia sudah lama di Indonesia itu Pak. Oh. Tidak sembarangan, tidak serta-merta. Iya. Kecuali ya mungkin sama-sama para gerilyawan ya, sama-sama Iya. tentaranya kan gitu. Nah kayak sejak umur berapa jadi pejuang boleh megang senjata tuh kayak? Nah begini, Nah. jadi kakek umur 18, ya, persisnya gini ya. Kakek itu kan habis sekolah ya, Iya. sekolah di Jawa, sampai tamat SR SR6, tadi. ya. Jadi saya senam terus kakek melanjutkan ke STN dulu STN. Iya, STN teknik. Sekolah Nah, zaman merdeka itu ya. Hmm. Ya. Tahun 59 dengan sampai tahun 60 ya, 61 lah gitu ya. Tamat itu. Terus kan kakek kan masih gimana mau cari kerjaan kan? Iya. Umur baru berapa itu? 18. Tapi Belanda masih ada di Indonesia. Belanda sudah kan 45 tadi. Oh iya. Ini kan sudah tahunnya. Iya, iya, Tadi udah pertanyaannya ya. kan kakek kapan itu kan? Iya, Berarti iya. sudah ada perang lagi, ya. 50 sampai 60 kan sudah anu ya. Terakhir kan 49. Iya. Ya. Penyerahan kedaulatan itu kan oke. Nah, ini kan tadi pertanyaannya mulai itu kan. Jadi kakek itu kan merantau. 61 itu merantau. Oh, setelah lulus Namanya, STN iya, tadi. Iya, istilahnya merantau. Zaman itu kan ke Borneo. Oh iya. Oh, Dari Borneo, Jawa, ya. ya, ke Borneo. Borneo. Karena kebetulan, ya, kakak ipar saya itu ada di Singkawang ini, Oh begitu. dikawin tentara. Rupanya kakak saya itu dulu asramanya di sini nih, tahun 61. Di lapangan sini, 62. ya? Iya, ini Natuna Oh. ini. Kakak itu, sekarang sudah meninggal. Ya. Saya nyusul sana. Setelah nyusul sana, kan begini, cari kerjaan di sini. Memang cita-cita kakek zaman dulu ingin menjadi angkatan laut. Oh dulu emang Iya, cita-cita angkatan jadi- laut, tapi tidak berhasil, ya. Nah, terus matikan langkah 62 itu kan sudah mulai ada konfrontasi. Ini nih. Ya. Kakek itu masih umum ini. Konfrontasi. Jadi ada kawan diajak begini, malah ngajak dengan kakek itu bukan mau jadi kau mau cari duit nggak? Loh, kita merantau ya cari duit. Iya. Iya. Ayo kita ke Sarawak, kata gitu kan? Oh, gitu. Ke Sarawak. Mau ngapain gitu Iya, kan? iya. Oh iya, kan kita dengar dulu orang-orang smokel katanya gitu. Orang-orang? Orang smokel ini bawa barang itu ke Sarawak, ke sana Malaysia sebutannya itu. smokel, iya. Oh, bolehlah kita kerjaan. Terus caranya gimana? Nah, nanti kita daftarkan. Kawan kita kan Iya. sudah dewasa kita. Ya. Kita umur 18 lah kita. Oh ikut. Rupanya suatu saat kita, ini sejarah kakek ya. Waktu itu kan dari Singkawang kakek kan ke Pemangkat cari kerjaan ini karena ada keluarga ya minimal mau masuk Pelni gitu kan. Nah waktu itu juga nggak bisa nunggu itu akhirnya diajak ke Singkawang lagi, katanya nanti mau masuk ke Sarawak, zaman dulu Sarawak ya. Ya, Sarawak. Ya, Sarawak dulu. Jadi kemana? Daftarkan di mana? Ada di kantor tentara. Nah, dulu kan kantor tentara kita nggak tahu, iya. orang umum. Di kantor tentara. Daftar. Paling daftar, kakek pertamanya ditolak. Ini kurang masih terlalu muda katanya. Entah kawan kita itu gimana Bisa. akhirnya, ya kok bisa. Nanti hari Senin tanggal ini kumpul. Nah dalam hati mungkin surat-suratnya dari situlah kita Ini nggak tahu. kayak rezekinya Ya, ya. kita nggak tahu ya ini, kita nggak tahu apa jangan langsung umum. Singkat cerita, pada saat saya kumpul dari Pemangkat, 2 orang ini berangkat Singkawang ini kumpul di kantor itu, Kodim lama sini. Oh yang Ya, Kodim lama sini. dulu itu apa namanya ya, nggak tahu lah, bahasa bukan Kodim gitu Pak. Bahasa tentaranya saya pun nggak tahu. Jadi datang sana, oh ya periksa, lah kita nggak tahu, masih awam ya. masih awam sekali. Jadi akhirnya sudah diberangkatkan ke arah kemana ya, ke arah sana kan nggak tahu ke arah kemana. Oh, berarti bukan ibaratnya kumpul administrasi dan segala macam, bukan. Enggak. Kumpul langsung diberangkatkan. Ada rupanya rame nih. rame. Terus diberangkatkan naikkan mobil.
arahnya kemana kita pun Iya. nggak Nggak tahu ya. tahu. Udah ke arah sana. Oh, belum nyampe. Sore kan berangkatnya kan jam 10 dari sini. Sore, oh tidur sini. Oh tidur di jalan ya. Ada kayak nggak tahu mana itu. Iya. Yang ternyata rupanya sama Lantan nih tidur. Besok pagi berangkat lagi. Kemana kita nggak tahu. Rupanya Bengkayang. Bengkayang. Ya setelah ngerti itu Bengkayang. Nggak tahu ke sana. Masih hutan-hutan kalau dulu kayaknya. Iya, sekali. Duh, kok dimasukkan di asrama? Nah, Nah, gitu. Kaget. Dimasukkan di asrama gitu. Hmm. Loh, kok mulai yang terima itu tentara gitu. Nah, kita kan pakai anu gini aja. baju biasa, baju Iya. Sipil biasa waktu itu ya. Diterima gini ngomong-ngomong. Loh, katanya ke Sarawak kok begini. Nah, ya sudah kepala tanggung kita masih muda. Langsunglah dilatih tentara itu. Oh, 1 bulan dilatih tentara. Ya, kayak Allah. berarti mohon maaf Jadi- nih. Jadi istilahnya nggak sengaja. Nggak sengaja, wong saya tujuannya saya mau cari kerja ke tadi kan Sarawak. udah disebutkan Sarawak, Pelni. Iya. Ya, Pelni, cita-cita kawan bawa ke situ, saya pun nggak tahu apa ini. Berarti emang kakek udah ditakdirkan untuk membela Mungkin negara juga ini. lah, rupanya nyambung ke sana. Iya. Rupanya itu awal konfrontasi. Oh. 62, Oh. 63, ya, apa itu pakai ditampung rame orang-orang kita. Segala suku lah itu ada itu, Iya. segala suku apa ada itu, ya, segala suku ditampung dulu tampung. Terus 62 ke 62 itu ditampung terus kakek itu diberangkatkan lagi dengan berapa orang ramai Habis itu. pendidikan 1 bulan berangkatkan lagi. Tapi ditampung dulu Singkawang ini. Oh. Ya, nama zaman itu mah udah nggak tahu makan apa. Jadi kakek itu diberangkat lagi ke Sintang. Ke Sintang. Mana Sintang pun nggak tahu kemana pokoknya. Itu bukan naik kapal Bandung kapal. Jenis kapal tapi besi yang rupanya setelah tahu itu nirup. Nirup kayak Bandung. Tadi dari besi. Dari besi. Lah alah. Berarti dulu jalur kakek untuk ke Bengkayang ke Sintang lewat jalur. Waktu Bengkayang itu pakai oto tentara itu, iya. oto truk itu. Nah, ke Sintangnya pakai jalur sungai itu. Oh, jalur sungai. Lah berapa hari? Lama dong kayak. Wah kan lagi hampir 20 hari kali. Oh, Orang 20 jalannya hari. gini. Nah begini. Pelan. Nah, udah. Nah, ini gitu. lewat sungai. Iya ini cerita kakek akan langsung rupanya itu. Rupanya nggak tahu ada apa. Kakek itu masih polos. Rupanya Pak itu tadi. Rupanya ada mau konfrontasi itu mau perang. Ya. Di Sintang. Baru di Sintang ada beberapa tentara yang digabungkan situ. Rupanya jadi komandan regu, komandan beton dan kopi dari tentaranya. Iya. Lah kakek ini kan umum. Ya. Baju hijau pun di Sintang baru dibagi. Oh. Ya. Baru pakai seragam pas di Sintang. Iya Sintang, rangsel apa? Yang jinjing. Oh, yang Iya. tas gue. Iya lah. ini. Kan Tahu. pakai itu linga-ling kok. Gini cula apa kita disuruh apa? Kalau kita ya kaget Enggak. kan? Ya, tahu. Lucunya lagi nggak tahu. Namanya dikasih senjata. Oh. Setelah tahu bahwa itu senjata apa? Senjata LE yang isinya 10 satu-satu Ah, itu. Ya itu, ya beratnya juga kayak kayu gitu kan. Bentar kayak berarti ini Ya, itu istilahnya dikumpulkan untuk persiapan mau untuk perang. perang itu. Oh. Terus nggak tahu. Jadi diberangkat lagi kemana? Oh, setelah tadi dikasih baju, diganti baju, kasih terus dipimpin senapan. tentara, Iya. yang sebenarnya itu tentara. Komandannya tadi. Diberangkat lagi ke hutan sana. Nah kita kan nggak tahu hutan kayu. Di mana tadi? Kakek Darah. enggak sempat nanya, ini mau diapain itu enggak? Ya, Atau ngikut-ngikut aja nih? ikut aja sama kakek. Ya, ataupun mau nanya enggak berani. Iya sih, pokoknya ikut aja Udah lah. pasrah aja lah pokoknya. Ya, jadi gitu. Tapi Mas Tapi dalam lama-lama ngerti. pikiran masih Sarawak nih, Nah, itu Sarawak. sama. Jadi gini. Loh kok kebetulan dia itu ada juga kawan kita itu memang ngerti masalah Sarawak itu. Oh. Jadi ngobrol-ngobrol. Loh, ini kemana? Ini enggak jauh itu sebelah itu Sarawak. Jadi, loh, Berarti dulu. dalam hati bener nih ke sana. Iya, Bener betul. ke Sarawak. Tujuannya betul, tapi Iya. statusnya beda. 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 Kawan berarti kita suruh masuk katanya bahasanya suku bikin kantong. Loh kok bikin kantong? Nggak tahu persiapan perang itu rupanya. Oh. Jadi tapi lama-lama dalam 1 tahun kakek udah mulai ngerti. Oh. Jadi kakek setelah itu mulai setahun udah mulai ngerti, udah nggak nyesel lagi. Ya, jadi
Oh, kalau gini sih udah makin Iya. semangat ini. Makin semangat. Sudah Ada kerja pasti. dari umur 6 tahun udah. Udah terlatih dengan Belanda. Tapi emang takdir kakek sama Oh, Tuhan ini jadi udah berat. diatur. Jadi sudah 1 tahun ya, 1 tahun tengah pasukan zaman tahun 63 kekuatan ini sudah ngomong modern sedikit. Ya. Kekuatan sana itu masih bisa dihitung. Kekuatan musuh itu bisa dihitung Oh. ya. Pernah kakek itu pasukan kakek kehabisan makanan itu cari mengadangkan kendaraan, ngadang auto ke Sarawak itu. Kalau jalan kaki 3 jam lah dari pos kakek di perbatasan di Tetap pokoknya perjalanan itu ngadang auto ya, masuk cari makanan. Ada bis lah, dia sudah ada bis di sana itu, sudah ada. Itu Belanda kek. Inggris kan? Oh, Inggris. Kalau malam nampak itu kotanya sana itu, kakek itu tidak jauh di situ. Nah, Berarti di tempat kakek gelap, tempat mereka terang. kita kan di rambutan. Nah, Emang ada perbedaannya. ada perbedaannya, Perbatasan. makanya kakek hafal semua perbatasan ini. Jadi kakek di sana diajak menghadang katanya cari makanan kalau ada bis lewat sore. Karena stok makanan udah habis. Udah habis, Iya. beras hanya beras dengan ikan asin aja Iya. gitu, garam. Oh, udah ada ikan asin dulu kayak. Ada ikan asin dari kita, ada ikan asin dari kita. Jadi mengadang ini sore lah, jam 4 sore. Dari arah kiri kan anak satu, namanya satu peleton 36 orang lah. Laki rebut satu, rebut kakek tengah ini ya, rebut dua tengah, rebut tiga. Dengar suara mobil nih. Zaman itu mobil. Si mobil. Tunggu. Sekali udah dekat, bukan mobil. Ternyata Panser yang lewat. Panser. Itu pasukannya. Inggris. Dengan gini loh, kita ngeliat baret hitam loh. Wah, mana kita? Nggak jadi? Nggak Nggak jadi lagi. Gila. Melintas semua. Nah gitu kan. Berarti Nah, tentara Inggris pada zaman itu memang udah sudah ada. lebih maju daripada kita. Udah modern, zaman tahun itu udah modern. Tadi dikira ini Bar, dikira bis mau lewat, Iya. mobil panser lewat. Panser. Panser Jadi, ternyata. pakai kacamata wah gila. Oh, dengan coolnya. Iya, wah gitu. Nggak jadi Wah. mau Nggak nyamperin lama ya. lagi rupanya mungkin bocor kali ketahuan. Loh, kok dari depan ini kok datang Iya. besar-besar orangnya. Wah, kawan kita sebelah ini nangis, jangan nangis itu sebelah sana jalan tuh. Tapi dia nggak lihat kita. Iya. Diam aja, jangan ada. Yang takut ya, Nah, panik. jangan panik. Rupanya dia nggak lihat kita. Hmm. Rupanya itu kurga yang untung. Untung nggak lihat kita. Kok lihat kita habis. Lihat habis tuh kayak. Habis habis itu pelan-pelan dia langsung udah sore nggak berhasil, komandannya kita kan mundur aja. Berarti dari base camp tersebut mundur. Kita mundur saja, mundur naik saja. Soalnya wilayah itu udah dilewatkan yang tadi ya. Rupanya sudah diketahui. Iya. Kalau di lapangan nih kayak zaman dulu, mungkin kan alat-alat kan nggak canggih sekarang. Iya. Ya. Itu untuk komunikasinya di lapangan pakai apa? Pak? Ya, Nah. jadi gini, memang kita belum ada. Iya, kalau kan sekarang Yang udah ada pakai- itulah Nah. adalah tentara Indonesia. Oh. Nah, itu bahasanya itu tentara Indonesia sepanjang perbatasan di belakang kita. Iya. Lah kita di depan. Oh. Nah gitu. Yang kayak itu jadi kadang-kadang melalui Pakai hati. ya, melalui pakai Radio, kan? Ya, kalau tentara kita sih ada di perbatasan itu, bukan di sini. Jadi ini singkatnya, yang namanya pertempuran itu memang kakek sudah melaksanakan itu berapa kali ya pertempuran itu saya pertempuran. Tapi bersebelahan Iya. dengan musuh sering ya. Ya sering, itu sering. Tadi contohnya dengan Inggris. Ya. Terus tapi kok aman-aman aja ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak TNI banyak mati tapi Iya, kakek aman-aman aja. Tapi Dan kakek menyatu dengan masyarakat juga begitu. Oh. Pelarian dari sana ada. Nah, jadi gitu. Jadi perkembangan waktu ya pasukan kakek tinggal separuh ya. Yang regu Iya. kakek tadi ya. Ya, akhirnya dari pasukan kakek itu kakek ditarik lagi ke perbatasan. Ya, jadi ditambah lagi dari sukarelawan yang dari ini Relawan yang lagi, ada ya. dilatih lagi oleh Kopassus, oleh Kujang dilatih lagi, wah dipersenjatai lagi, dianu lagi. Jadi kakek pun bingung, kok pakaiannya bagus nih kayak koboi, jungle boot, ya terus begini, wah terus kopinya kayak gini, itu pakai alas kaki, Iya. kayak koboi. Itu sudah 2 tahun ya kakek itu dalam hutan itu. Iya. Dari mana pun nggak tahu lah kita ya. Dari mana bantuan itu zaman itu kan nggak tahu. Terus satu lagi yang kakek heran,
sebelum berangkat masuk ke dalam lagi dibagi duit. Hah? Ini Nggak pernah ya? uang apa ini? Itu yang masih di hutan itu. Iya di anu lah di kampung kita lah ya. Iya. Di kampung kita apa di Sebelum diberangkatkan. ya, sebelum berangkat lagi masuk ke dalam di anu kita lah di Kasih tempat duit. ke markas di markas tentara kita itu ya. Markas tentara itu dibagi duit. Dibagi 3. Nilainya 50. Kalau kita dolar kan uang apa nggak ngerti juga ini uang apa ini nggak tahu. Oh nggak tahu rupiah. Iya nggak tahu rupiah kan apa bang itu rupanya itu dolar. Oh dolar. Oh dikasih uang ini. Karena zaman dulu masih Jadi barter. jadi gini, ternyata kita itu menjadi pasukan bayangan karena pemerintahan bayangan sudah ada. Sudah ada Oh. Perdana Menterinya. Nanti kalau Kalimantan Utara merdeka bisa dibebaskan, Iya. langsung menjadi negara Kalimantan Utara. Nah, gitu loh. Oh pada saat itu. Ya, jadi kakek sudah menjadi pasukan itu karena ada pemerintahan bayangan yang waktu itu Dokter Asari kan itu. Itu Perdana Menterinya, wakilnya Dokter Kalung Mingkan itu orang Iban. Kalau memang Kalimantan Utara Sarawak bisa dikuasai, dibentuk negara Kalimantan, Perdana Menteri sudah ada. Nah, wakil sudah ada. Itu rupanya baru kakek tahu. Jadi, uang 150 untuk beli apa dalam itu kan? Iya. Berangkat itu. Jadi diganti lagi komandan-komandan. Jadi dari Kujang, dari komandan kakek itu dari tentara tetap kembalikan dari Kujang, ya, dari Kujang, Siliwangi sana, Gandu, Ganton, dan Ki berangkat ke langsung ke Gunung Kelingkang. Gunung Kelingkang, nah, itu kalau malam nengok di Semanggi, nengok kota-kota nampak itu. Ya. Lampu-lampunya kayak bintang-bintang kecil ya. Itu padahal Inggris makin kuat itu. Inggris makin kuat itu, tapi tidak peduli. Nah, jadi kita komunikasi dengan masyarakat di sana. Kita komunikasi. Nah, pada waktu itulah memang lengah. Ada masyarakat itu datang dari sana itu. Ada kejadian. Iya dari sebelah sana itu datang, membawa barang-barang. Iya. Ya, jam tangan, tiponi, itu. Jadi belanja tuh, jajan. Iya akhirnya kita nggak Uang sadar. udah dibekalin tadi tuh. Iya. Jadi kita ini sekali, ini jam otomatis berapa? $30. Loh, lah bang saya banyak berarti. Murah ya. Titoni otomatis ya. Heeh. Nah itu, iya. Nah, jadi macam-macam. Nggak lama lagi, nggak sampai 2 minggu, ya. Ya untung regu kakek kan di sana 36 orang di atas gunung itu dicot itu namanya. Nah, regu kakek ini menjemput masyarakat. Ya kita jam pagi udah berangkat, ya menjemput masyarakat ya. Sana mau ada pertemuan. Tapi pagi kok dengung suara helikopter gitu kan? Kok dengung, kita nggak curiga. Ternyata Inggris. Begitu jam 10 dong pos kita tadi dibombardir. Kayak dibombardir. yang jualan jam ini nyamar atau Nyamar, jadi bahasa cari tahu itu intelijen. Intelijennya Kita Inggris. Kita nggak kudu bala itu nggak nengok barang itu. Oh, mungkin di merinding. Jadi sudah dianu oleh pihak sana kan. udah kedetek ternyata. Iya, terus terang saya baru tahu. Ya, rupanya orang-orang kita, orang Batak juga jadi intelijen Malaysia. Oh, jadi nggak Oke. curiga. Maaf nih, sebelum itu berarti banyak juga pada masa itu warga lokal juga, Iya. masyarakat Indonesia juga Bergabung dengan yang mereka. istilahnya menjilat dengan asing. Iya, ada. Ya. Jadi tujuan dikasih uang $150. Banyak kan? Oh, Iya. tadi, beli apa? Kan untuk bekal lah istilahnya. Beli kaos yang itu kan? Iya. Bukan itu, waduh. Rupanya beli dengan Intel. Dapat jam tangan lagi. Itu ya? itu rupanya. Jam tangan murah lagi. Murah 30. lagi. Aduh. Hanya otomatis ya. Ini cerita ya. Ya. Tahu-tahu dibombardir. Wah, Kaget semuanya. wah kaget. Kakek kan udah pagi-pagi udah berangkat ya. Loh, dari jauh. Wah, itu kok pas kita tuh. Wah, terus dari mana? Pak, komandannya itu orang Siliwangi itu. Oh, kita balik aja. Tapi alat perlengkapan ada di base camp. Nah, kita bawa. Oh, dia bawa, aman lah. Itu Bawa kagak kemana-mana. tinggal. Yang ditinggal itu kan peluru mortir Iya, apa tinggal iya. sana. Kita melambung, kita pulang lagi pas jam 12.00. Ya. Pertempuran terjadi. Malam. Siang. Oh siang. Jadi rupanya Berarti setelah jam 10 10 dibombardir sampai jam 12 Iya. di kabar jam 12
pasukan Rangers gunungnya naik. Dia langsung naik. Ya Allah, ramenya tentara itu. Jadi kakek pas ngambil di atas nih, nggak berani turun lah kakek. Iya. Jadi kawan kita yang di bawah itu, Iya. ya, yang menghadapi kan, Banyak pematian nggak mampu juga, Gugur ya. gugur lah. gugur 2. Oh. Kesehatan Berarti sama- mundur lari, karena nggak mampu. nggak mampu lah. Wong nggak mampu kayak begitu Iya. pasukan Dengan gunung dia juga. lagi Inggris senjata. sampai sekarang kan Ya. militernya kuat juga kan. Karena Ya, tadi udah diceritakan dari awal mau nunggu bis lewat, rupanya ini lewat. Iya, Panzer. Panzer. Iya, Panzer. Nggak jadi ambil makan. Orang beli jual jam Iya. Dibeli. Jadi gini, kita itu namanya di pihak yang lemah, jadi kita punya camp khusus di gua itu untuk menyimpan resupply Iya. kan kita supaya logistik kita. Nah, jadi koordinasi akhirnya kita lari ke sana. Semalam suntuk tuh, pokoknya kita ke sana sampai pagi, sampai pagi baru dicek ya oleh komandan itu kurang 2. Nah, Berarti kurang 2 yang gugur. Dua. Terus besoknya pasukan dari kita naik ya melihat diajak ke tempat lokasi pertempuran di Gunung Kelingkang itu. Habis namanya pakaian-pakaian kakek ini terus kurumur tidak tuh udah pos-pos beramburan. Kayu-kayu ini pada Dibombardir juga. Bombardir. Itu bentar nih. Itu di masa itu kakek panik atau apa yang dipikirkan Enggak, kakek waktu itu? pakai semangat ya. Masih semangat ya? Semangat. Ya, Nggak ada. lucu lagi gini. Kan ini ya jam 1 ya jam 1 jam 2 sudah sepi, nggak ada tembakan turun. Nah, ini jadi perintah oleh komandan ini kita ke anu saja, kita kembali ke tempat logistik kita, Lampung gitu. Lah kok 2 datang lagi helikopter 2. Yo. Disapu habis. Logistiknya habis. Oh iya, jadi akhirnya ada masuk 2 di anu. Jadi mau nyamperin ternyata udah dia Sudah sama- modern helikopter nyapu, sudah modern. Ya Allah. Berarti nggak heran kalau kita lama dijajah. Ya Allah, Mak. Itu Inggris. Iya. Inggris itu kan itu Iya. Inggris. Iya. Tapi kalau Belanda tadi enak. Enak tadi. Itu sampai Inggris bukan laut berat. Inggris. Balah. Oke, Itulah. tadi kan kita udah cerita sampai perang nih. Ya. Nah, untuk seorang kakek Sugiono, apa sih hari pahlawan bagi kakek? Ya. Apakah kayak ibaratnya kalau kita seorang umum ini ulang tahunku loh. Nah, kalau untuk kakek ini seperti apa sih? Jadi untuk kakek ya, itu tanggal 10 November bukan sekedar hari pahlawan. Ya. Ya. Itulah pengorbanan putra-putra bangsa. Ya. Seperti jiwa kakek tadi. Intinya Ya. pengorbanan kakek Ya. dan kawan-kawan yang lainnya. Disitulah cermin daripada merdeka atau mati. Ya. Nah, 2 pilihan. Itulah dari 10 November itu kakek itu istilahnya gimana ya? Bukan kedal itu. Disitulah puncak daripada pengorbanan bangsa ini. 15.000. Makin berlipat-lipat semangatnya di 10 November itu. Makanya 10 November itu untuk sebagai apa? Hanya 10 November itu. Iya. Iya, ya. Ini. Sampai kapanpun tidak bakal terlupakan. Nah, ini Ya. pertempuran Surabaya ini. Untuk yang terakhir nih kayak tadi kan kita udah panjang lebar bercerita tentang kakek zaman dahulu seperti apa dari umur 6 tahun dan lain-lainnya. Ikutnya politik juga dibombardir juga. Kisah-kisah seremnya yang saya bayangkan tadi luar biasa. Oke, sekarang gini kayak sebelum ke harapan saya pengen tanya pernah enggak sih kayak merasakan hal yang suatu saat ataupun pernah di suatu hari kakek ngerasakan kesedihan yang sangat luar dalam ketika mengingat masa-masa itu? Iya. Ya memang pernah seperti itu ya. Istilahnya kakek juga merenung itu. Iya. Apalagi yang pas hari-hari 10 November begini kan Iya. itu memang rasa ingat pada satu ya pada itu ya walaupun ini sifatnya kakek masih kecil waktu itu tapi kejadian itu boleh katakan kejadian luar biasa. Jadi kakek waduh kejadian bangsa Indonesia itulah pengorbanan bangsa Indonesia ya mengorbankan jiwa dan nyawa ya. Terus harapan kakek momentum 10 November ini ya kita harapan ini untuk generasi muda ya untuk generasi muda inilah sebagai Rasa syukur mereka. jiwa semangat
jiwa semangat juang, Iya. nilai-nilai 45 itu. Iya. Keadaan yang sekarang tidak gratis. Ya, Pengorbanan yang pengorbanan besar yang sekali. besar. Bayar dengan Ya. tumpah darah. Ya, karena untuk penghormatan, untuk penghargaan pada veteran hanya begini saja. Negara yang kuat, Hmm. ya, negara yang kuat, ya, negara yang bangsa yang kuat, Bangsa yang kuat. bangsa yang mengerti akan sejarah bangsa sendiri, Ya. yang kuat ya, Tidak melupakan sejarah. Ya, nah, bangsa yang besar Hmm. adalah bangsa yang menghormati para pejuangnya. Nah, itu bangsa yang besar, ya. Mhm. Jadi bangsa yang kuat kalau tahu sejarah bangsa Sejarahnya. sendiri, itu Bangsa, kuat. iya. Ya. Berarti itu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati Betul. para pejuangnya, ya. Itu. Jadi- Kita harap, ya betul. Nah, sejarah kita ini jangan sampai dilupakan bahwa sejarah kita inilah Iya, yang harusnya membuat kita jangan sampai negara ini dibawa ke betul. atau jangan sampai mengulang lagi masa Ya. lalu. Ya, jangan ulang lagi aja. Ya. Tolong kembali lagi para pemimpin Ya. baik tingkat Daerah. kabupaten daerah ini tolong kembali lagi, ya. Ya, garis-garis besar alur negara. Ya. Kemana arah negara ini? Nah, itu sih. Tolong ke situ lagi, kembali lagi. Kalau mau menghargai jasa Iya. para pejuang, dihargai Ya, dengan hargai iya, juga. Ya. dengan Jadi jabatan sekarang ya. ya seperti itu ya. Jadi memang kita harapkan jadi kita jangan merasa ketakutan atau merasa terpojokan. Ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Betul. Indonesia itu. Ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga lahir di Indonesia. Iya. Ya. Ya. Dengan Hanya- SDA ya. yang luar biasa. Iya. SDM yang luar biasa Iya. juga. Ini bukan masalah negara. Ya. Semua itu mungkin kekurangan oleh penyelenggara negara. Betul. Ya. Jadi bukan masalah negaranya, bukan masalah pemerintahnya. Berarti orang-orangnya. Iya. Mungkin yang ya carilah nanti yang pas yang bisa memimpin negara. Iya. Yang kayak apa? Betul. Ya, yang punya pertama jiwa nasionalisme. Iya. Itu yang utama. Iya ya. harus Ya. itu. Namanya kalau udah nasionalisme, ya berjuang tanpa pamrih. Jadilah seorang patriotis. Iya. Patriot ya, patriot. Berjuang tanpa Ya. pamrih. Rela Kelas. berkorban Iya. untuk negara. Iya. Ya. Kepentingan negara lebih kuat lagi daripada kepentingan pribadi. Iya. Ya. Penting negara. Jiwa inilah yang harus Betul. Kepentingan harus kita negara miliki. untuk semua. Nah, Hmm. gitu. Dan juga nih kayak untuk anak-anak muda sekarang nih, yang mohon maaf nih sedikit banyaknya sekarang lebih mengagumi negara luar. Ya. Makanya program yang sudah dicanangkan sekarang ini kembali ke budayaan tadi. Iya, kembali ke budaya kita. Berdikari dalam budaya sendiri. Ya. Benar. Budaya kita luar biasa. Hmm. Ya. Nah, ini memang penjajahan itu kan tidak secara fisik, Iya. ya. Secara budaya itu lebih Secara fatal. film, Ya. secara Macam-macam. baju, penampilan. Ya, kakek sudah ada itu. Bagaimana generasi muda itu Iya. ada juga Iya. itu kakek anukan. Berarti kakek selama ini mengikuti perkembangan. Iya. 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 Kakek ikuti, kita ambil dari majalah Veteran itu. Iya. Gimana generasi Veteran sangat gimana? Sangat perhatian kepada generasi. Pada generasi. Kita harapkan menjadi generasi dari penerus Iya. bangsa nanti betul-betul yang patriotis, Ya. cinta tanah air, Ya. rela berkorban. Iya. Mungkin juga nanti kalau pandemi ini udah selesai kayak ya. Alhamdulillah ya nanti. Boleh ya. nanti kalau kita gotong royong deh kita buat event di mana ini kan sejarah kakek. Iya betul. Kita bawa ke ranah anak muda. Iya. Kalau pandemi udah selesai boleh kita. Boleh kita ketemu. Ya. Kita boleh. Jadi generasi muda bisa tahu langsung nih. Nah, Betul. Itu kan sentuhan-sentuhan sejarah. Iya. Ini kan Harus sudah jalan tahu. gitu kayaknya. Iya betul. Jadi istilahnya kan kita tapi kakek itu kemarin punya program bar. Veteran bergerak ke sekolah-sekolah. ya udah. Ya Terakhir kemarin di Usuluddin. Iya. Cuman pandemi lagi. mana Iya. Usuluddin ya? Ada nih. Ah itu Usuluddin itu. Oh, iya, iya. Nah, jadi Oh, iya. setelah kakek berikan ini maksudnya gurunya kan apa? Pak setelah kakek anukan Pak, alhamdulillah sifat mereka berubah. Agak Iya, berubah. alhamdulillah. Berarti ada efek Iya, yang baik. Karena ya? apa? Yang bicara itu kan pelaku. Pelaku. Langsungnya. ya. Pelaku pakai dengan pakaian begini, Iya. lagi pelaku jadi semangat. Ya, itu tadi pelaku. Jadi inilah. Jadi jangan putus asa. Ya, tadi kakek berikan. Yang salah bukan bangsanya, bukan Iya. pemerintah. Yang salah hanya mungkin penjabat-penjabatnya yang ini. Jadi kita perbaiki. Ya masa lalu yang tidak baik kita tinggal.
Ya, ambil yang baik kita baiknya. ambil. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Jadi terus harapan kakek, anak muda jangan terlalu curiga dulu lah ya. Buktikan dulu, jangan terus curiga. Ini hanya ketakutan kita kan curiga nih. Belum apa, ya udahlah Iya, gitu kan. kita curiga. Udah kita coba. Paling nggak cari tahu dulu informasi yang Iya, benar. iya, cari yang benar. Kayak kita berdua nih kayak bergerak dulu. Bergerak dulu. Iya. Baru oh iya. Oh iya. Belum bergerak sudah kan. Itu apa ya? Lumayan banyak sekarang anak muda yang pesimis ya. Iya, itu yang kakek khawatirkan. Kalau penjajah datang sekarang banyak pesimis, aduh, Itulah saya mau perang akan ya. kita kembalikan optimisnya tuh. Iya. Betul. Karena Buang pesimis tersebut. Betul. tidak menyalahkan anak generasi muda karena Iya. panutannya tidak ada. Betul. Tidak dibuat oleh panutan. Iya. Nah, kayak apa gitu. Ya kita harapkan ya istilahnya apa yang terjadi selama ini ya istilahnya yang mengganggu dalam pemerintahan adalah korupsi. Iya. Iya. Nah ini juga kita bantu, kita sarankan bagaimana anak-anak muda, generasi muda ini mendorong bahwa jangan ada korupsi. Betul. Istilahnya Kedepannya itu, nanti, ya. karena tadi kakek sudah bilang jangan korupsi tadi itu Iya. akan menjadi negara yang besar. Ya. Dan sekarang kayak ya kalau kita mengikuti fenomena anak muda, mungkin kalau kakek dulu kan cara kakek menunjukkan cinta negara ini kan dengan berjuang langsung. Ah, Kalau zaman sekarang nih anak-anak muda juga banyak prestasinya kayak dari olahraga e-sport, Betul, maksudnya, betul. itu kan mengharumkan nama bangsa. apapun yang dilakukan, Iya. baik itu Yang penting olahraga, tujuannya baik. yang penting tujuannya ke sana. Hmm. Tujuannya karena apa? Pahlawan itu bukan yang nembak dor-dor. Iya. Ya siapapun bisa jadi pahlawan, siapa jadi pejuang. Betul. Kalau itu memang bermanfaat pada orang lain, Ya. bermanfaat pada negara, Ya. nah, itu pahlawan. Tadi nyebutkan yang penting intinya akhir dari segala semuanya yang penting jujur. Jujur dulu. 3 perjuangan. Ya. Cinta tanah air, Ya. Pintar. pintar, SDM. dan jujur. Itu alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kak sebelumnya nih Kak. Terima kasih juga sudah membuat negara kita Merasakan kenyamanan iya, sampai kenyamanan, sekarang. kenikmatan yang luar biasa. Mungkin kalau tanpa bantuan kakek dan teman-teman dulu, mungkin sekarang saya ada di sini ini ada lihat orang Belanda nih ya. Masih Mungkin kita masih lagi dengan ngomong apa gini. tadi pansernya lewat. Iya, pansernya lewat. Itu. Ya zaman kakek kalau lihat Belanda ya seperti ada mau dia berapa tahun jadi Udah pemerintah. kayak di jalan raya umum Iya. lewat-lewat ya. Oh. Tapi terima kasih banyak Iya. untuk Udah hari ini udah berbagi Iya. cerita dengan Iya. kita dengan peringatan Hari Pahlawan Pahlawan, 10 November. Dan Semoga kakek sehat terus dan teman-teman Amin, sehat amin. terus dan Amin, seluruhnya. amin. Dan gini kayak orang umum baik itu dari luar Singkawang maupun luar Singkawang yang ingin mencari tahu tentang veteran itu seperti apa, apakah boleh langsung ke sini gitu. Kakek Mengapresiasi. mengharapkan Ya. justru bisa komunikasi langsung. ya. Jadi katanya sumber yang pertama. Iya, karena gini Ya. kayak ada beberapa orang Ya. termasuk saya dulunya hanya tahu veteran itu ketika diundang seperti kayak upacara 17 Iya. Agustus. Oh. Hanya Nah, dalam momen tertentu. setelah itu kita pengen mau cari informasi dulu seorang veteran tuh seperti apa sih kehidupannya. Ya. Gitu. Berarti Mungkin boleh nanti- misalnya boleh, kemarin boleh. saya lihat ini kakek ini dijadikan video klip Ya. lagu yang Iya, itu tahu. gitu. Ya, ada. Berarti kan boleh ketika Ya. diajak itu senang ya. Memang sudah beberapa kali waktu itu ya datang ke sini jadi kan Dan di Singkawang juga ada komunitasnya ada KPP. ya KPP tetap KPP, ada. udah. KPP yang Komunitas ya. pecinta pejuang. Ya, pemuda pemudi pecinta pejuang. Ya. Mungkin nanti kalau pemerintahan Kota Singkawang ini perlu nih untuk kesadaran anak-anak muda, perlu bantuan siapa nih? Perlu bantuan Iya. kita dan Pak Sugiono. Alhamdulillah komunikasi Iya. wali kota ini Bu Jajomi sama Irwan memang Bagus ya, sebelum jadi ke sini. Ya, alhamdulillah. Kerjaan Alhamdulillah. baik. Itu juga kita ucapan terima kasih nih belum Ya. tadi ya Ya. kepada pemerintah daerah, wali Hmm. kota dan wakil wali kota. Semoga seterusnya Ya, seperti ini. ya, ya. masih bisa membantu Ya, daripada ya. veteran ini. Masih diperhatikan lah. Ya, masih ada. Terabaikan lagi ya kayak. Ya, betul. Oke, Kak, terima kasih banyak Ya. Kak sudah menyempatkan Terima kasih. ngobrol-ngobrol dengan amatir Sama-sama. talks ini, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Ya. Terima Ya, kasih sama-sama. pahlawan Terima sesungguhnya. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya mengagumi pahlawan-pahlawan seperti ini, bukan pahlawan yang ini yang kayak di TV-TV itu. Silakan. Ini yang lebih beneran. Saya nggak bayang kalau misalnya Iya. tadi waktu panser itu Itu yang masih saya Jadi bayang, Kak. kakek itu sampai sekarang
Ya dua momen yang besar tadi. Pertama yang bertempur itu, Pak. Bombardir itu. Perang dunia kedua pun enggak seperti itu. Iya. Bukan lagi seperti itu. Terus sampai dikejar pesawat helikopter dua Iya. itu, Pak. Oh. Wah, dicapu di Dengan korban tadi dua sahabat sendiri ya. Pasal dengan siapa itu? Orang Dayak satu, Iya. orang kawan kita satu. Itu yang kesan kakek sampai sekarang ya, ya. nggak bisa dilupain ya kayak. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton konten ini, yang udah nonton bareng kakek Sugiono dari veteran pejuang Kota Singkawang. Ya, sekali lagi semoga kakek Sugiono dan teman-teman veteran lainnya sehat selalu, Iya, panjang sehat umur, selalu. diberikan rezeki yang panjang. Amin. Ya, sehat Dan juga semuanya. kemerdekaan ini khususnya bagi anak muda jangan disepelekan. Ya, bahwa ya. ada pengorbanan yang besar. Ya. Untuk itu tolonglah kurang-kurangin sedikit, biarpun kalian mengagumi fenomena Ada di luar banget. negeri, paling nggak hati kalian ada di Indonesia. Cinta sedikit. Cinta Indonesia. Iya. Bangga dengan Indonesia. Harus bangga dengan Oke, Indonesia. sekali lagi terima kasih kakek Sama-sama. Sugiono, dan untuk Amatir Talks tetap selalu saksikan episode-episode seterusnya. Tetap di Amatir Talks. Bukan sekadar obrolan sati. Oke.